Share dulu. Person. Baik, ini saya tes dulu apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas atau tidak ya. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Oke, apakah suaranya terdengar dengan jelas, Kak dan Mas? Terdengar. Oke, baik. Saya mulainya, tapi nanti kalau ingat ya, nanti langsung saja kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand, karena saya juga tetap masih ada di kelas, masih di ruangan ini, gitu ya. Jadi paling saya cuma dari apa sambil untuk membaca-baca saja, ya. Jadi apa namanya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung langsung raise hand saja. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan transduksi signal. Nanti saya terangkan sedikit terkait dengan transduksi signal, kemudian neurotransmitter, dan nanti interaksi obat dengan reseptor, G protein, kanal ion, kemudian nanti ada eh, reseptor tyrosine kinase ataupun reseptor intraseluler gitu ya. Yang seharusnya sih memang ini karena biologi molekuler berbarengan gitu ya dengan farmakologi. Jadi nanti ini saya terangkan sedikit, mungkin sudah diterangkan di biologi molekuler. Nah ini nanti saya akan flashback sedikit dan kemudian nanti saya kombinasikan kaitannya apa sih dengan interaksi obatnya. Nah sebenarnya nanti setelah UTS oleh Pak Prof. Agung dan Bu Nunung akan lebih diperjelas lagi mekanisme lebih detailnya. Jadi nanti saya hanya menyampaikan gambarannya saja dan bagaimana obat-obat itu untuk berinteraksi dengan target reseptornya gitu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan target aksi pada reseptornya, kemudian pada kanal ion, kemudian pada enzim ataupun molekul pembawa. Nah, sekarang kita lebih detail lagi nih kaitannya dengan transduksi signal dan bagaimana mereka bisa memberikan efek. Jadi kalau kemarin kita berbicara secara selulernya gitu ya, sekarang lebih ke molekulernya terkait dengan mekanisme pathway-nya gitu ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu ya apa itu transduksi signal. Jadi transduksi signal di sini ya, maaf. Dan ya, jadi transduksi signal di sini adalah suatu jembatan gitu ya, suatu bridging komunikasi antara seluler dengan target aksi obat. Nah, kemarin kita sudah berbicara ya terkait dengan bagaimana aksi obat itu bisa dilihat secara molekulernya, ataupun secara selulernya, ataupun dari organnya yang berkaitan. Contoh misalnya obat-obat diuresis, berarti target aksinya ada biasanya di dalam ginjal, atau obat-obat kemarin obat-obat seperti gagal jantung ya otomatis berarti organnya adalah di jantung ya. Oke, nah ini gambarannya aja. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan transduksi signal, pasti nanti kaitannya dengan adanya aktivasi gitu ya dari protein-protein dari downstream ataupun upstreamnya. Nah nanti kita akan berbicara misalnya di sini kemarin kita sudah berbicara terkait dengan transporter pembawa ya. Di sini ada GLUT4 dan GLUT1 di sini contohnya. Yang ini nanti berfungsi untuk adanya trafficking ataupun adanya GLUT translocation di dalam intraseluler, gitu ya. Oke, atau di dalam intraselnya tadi. Nah, kemudian contoh lagi di sini nanti ada yang namanya G protein, gitu ya. Nah, G protein di sini, contohnya di sini ya. Jadi dia ada 7 subunit yang kemudian nanti bisa mengaktifasi dari second messengernya gitu ya, yang kemudian nanti mengaktifasi dari transduksi signal di bawahnya atau downstreamnya. Nah, kemudian nanti kita bicara juga nih ya terkait dengan reseptor tyrosine kinase di sini, gitu ya, atau di sini adalah insulin reseptor. Mereka adalah jenis-jenis protein transmembran yang dimana nanti aktivasinya sama ya. Kalau reseptor tyrosine kinase nanti aktivasinya karena adanya fosforilasi, gitu ya, fosforilasi dari protein-protein di bawahnya. Jadi misalnya raster fosforilasi nanti akan memberikan BRAF dan selanjutnya. Ini nanti pasti akan dibahas lebih detail sekali dengan di biologi molekuler. Jadi ini saya menyampaikan secara singkat saja. Yang nanti kaitannya dengan target aksi obat atau misalnya
kita akan berbicara terkait dengan farmakologinya ya, bagaimana obat itu bereaksi di dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi bereaksi di dalam tubuh, berarti ada tadi yang namanya adalah target aksinya gitu ya. Nah, di sini salah satu target aksinya tadi ada transporter pembawa di sini ya. Ini gambarannya. Ada transporter pembawa di sini, kemudian ada reseptor tirasin kinase, kemudian nanti kita berbicara terkait G protein, kemudian nanti ada kita bicara juga terkait insulin reseptor yang kemudian nanti mengaktifasi dari downstream signalnya. Yang kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi ya nanti akan menimbulkan efek. Nah, misalnya di sini kaitannya adalah actin dinamik gitu ya, atau nanti proses glukogenesis gitu ya, kalau dia berbicara terkait dengan adanya apa degradasi atau adanya misalnya tadi sekresi dari insulin. Oke, baik. Kemudian, nah ini yang sedang saya pelajari sekarang ya terkait dengan autophagy, di mana kita tahu ya kalau puasa kan juga terjadi prosesnya ada autophagy, yaitu perbaikan dari sel-sel atau memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Nah ini kaitannya juga di sini penelitian saya sedang menginvestigasi terkait dengan apa namanya terkait dengan signal gitu ya, aktivasi signal dari ULK. Di sini kalau saya targetnya nanti ada ULK1 dan ULK2. Oke, nah ini ya, jadi transduksi signal merupakan proses fundamental dalam komunikasi seluler yang memungkinkan sel untuk berkomunikasi dengan lingkungannya gitu ya. Jadi ya nanti di sini kita akan bahas lebih detail ya terkait dengan bagaimana mengeksplorasi komponen-komponen yang ada di dalam signal, kemudian mekanisme, kaitannya di sini mekanisme adalah mekanisme aksi dari obatnya, kemudian nanti peran transduksi signal dalam penemuan dan pengembangan obat atau drug and discovery. Oke, kita bicara terlebih dahulu nih ya pengertian dari translasional ya. Jadi proses di mana dia sel mengubah satu jenis signal atau stimulus menjadi signal lain gitu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah memberikan respon gitu ya. Jadi ada satu signal yang akan menstimulasi signal lainnya. Contohnya di sini tadi ya adanya ikatan misalnya reseptor tirosin kinase dengan reseptornya yang kemudian nanti mengaktifasi dari signal di bawahnya. Satu signal akan mengaktifasi atau menstimulus signal selanjutnya sehingga nanti dapat menimbulkan efek. Misalnya contohnya di sini adalah efeknya adalah lipogenesis. Oke, kemudian di sini fungsi utamanya otomatis akan memfasilitasi komunikasi seluler gitu ya. Jadi adanya dari seluler tadi ya, adanya signal tadi ya. Signal tadi yang misalnya berikatan dengan reseptornya gitu ya. Jadi akan memfasilitasi adanya komunikasi seluler. Jadi di sini adalah signal transduksi ya. Transduksi signal yang kemudian tadi akan mengaktifasi dari respon seluler di sini. Jadi ada reception di sini, ada adanya transcription untuk signal transduksi dan kemudian menimbulkan respon. Oke, nah jadi molekul dari signal tadi seperti saya gambarkan di sini ya. Ini biasanya molekul signal di sini adalah berupa ligan. Nah, jadi apa sih ligan ini? Jadi ligan ini sangat penting ya. Ligan itu bisa berupa hormon kalau contohnya gambarnya di sini ya. Jadi ligan tersebut berfungsi sebagai pembawa pesan ekstraseluler. Gitu ya. Jadi yang kemarin saya ceritakan ya, jadi misalnya ada ion-ion atau ada agonis, misalnya obat atau suatu obat ya agonis ataupun antagonis, yang kemudian nanti obat tersebut nanti akan intinya berinteraksi pada target aksinya. Contohnya di sini adalah pada reseptornya sehingga ligan tersebut ya atau agonis atau obat tersebut nanti akan memfasilitasi adanya apa namanya proses transduksi signal. Nah, di sini ligan atau obat gitu ya. Obat itu biasanya kan kalau sudah belajar di farmasi fisik ya. Jadi ada jenisnya ada hidrofilik dan hidrofobik. Jadi ini obat ini, jadi bayangkan ligan ini adalah suatu obat karena kita akan berbicara terkait dengan farmakologi ya. Jadi obat ini bisa bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Nah, kalau hidrofilik dia akan memegang reseptor ya untuk menginisiasi signal karena tidak bisa menembus membran sel. Sedangkan hidrofobik nanti dapat menembus membran sel dan berinteraksi langsung dengan reseptor intraseluler. Nah, biasanya obat-obat yang dia sifatnya adalah hidrofobik gitu ya. Yang sifatnya hidrofobik pasti nanti akan langsung masuk ke dalam target aksinya itu biasanya di reseptor intraseluler. Contohnya nanti ada steroid gitu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau hidrofilik karena dia tidak bisa menembus gitu ya, jadi dia membutuhkan
suatu target aksi yang kemarin kita sudah bicarakan, bisa jadi dia adalah kanal ion yang teraktivasi oleh ligan, ataupun dia adalah sebagai molekul pembawanya gitu ya. Ada molekul pembawa, kemudian obat tersebut akan berikatan gitu ya dengan molekul pembawanya, kemudian akan dipindahkan. Kemudian bisa jadi dia berikatan dengan tadi yang reseptornya. Nah, reseptor di sini adalah reseptor transmembran gitu ya. Jadi di antara membran antara ekstraseluler dan intraseluler. Nah, di sini ya, contoh molekul signal di sini seperti hormon, neurotransmitter, faktor pertumbuhan, sitokin ataupun mediator lokal seperti prostaglandin dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di sini nanti kita akan bicara terkait dengan obat, bagaimana obat itu akan bereaksi atau berinteraksi dengan reseptornya. Oke, nah ini ya jenis-jenis molekul signal. Sebenarnya ini tadi gambarnya kurang besar ya. Jadi ya di sini banyak ya terkait dengan jenis-jenis molekul signal. Misalnya di sini ada estrogen. Nah, estrogen ini apa namanya yang tadi ya dia sifatnya adalah hidrofobik maaf, hidrofobik yang nanti akan bisa langsung menembus dan berikatan dengan reseptor intraseluler. Kemudian ya contoh ya di sini adalah growth factor. Tadi adalah suatu hormon. Jadi nanti kalau obat itu bisa sebagai growth factor gitu ya atau struktur yang menyerupai dengan growth factor, nanti pasti mekanismenya bisa mengaktifasi dari transduksi signal dan menimbulkan efek. Di sini adalah efeknya misalnya adalah sel cycle progression in G1. Kemudian tadi ya sudah saya sebutkan juga sitokin ya. Sitokin ini adalah mediator inflamasi juga ya. Nah, sitokin ini berperan gitu ya terhadap nanti terhadap sel-sel imun. Ya nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di imunologi. Nah, contohnya tadi ada prostaglandin ya, di mana prostaglandin ini ternyata adalah kemarin kita sudah berbicara ya, bahwa kalau ada luka, kemudian asam arekodonat akan berikatan dengan enzim siklooksidinase, kemudian akan menghasilkan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini adalah suatu ligan yang nanti akan mengaktifkan dari transduksi signal yang nantinya bisa menyebabkan adanya inflamasi. Kalau kemarin kan saya cuma hanya terangkan sampai prostaglandin ini adalah mediator inflamasi, tapi kan prostaglandin ini bisa mengaktifasi signal-signal di bawahnya atau downstream signalnya. Oke, kemudian ya, jadi fungsi dari reseptor adalah pendeteksi signal seluler ya. Tadi karena dia sebagai bridging atau jembatan adanya suatu senyawa dari ekstraseluler yang kemudian nanti berkaitan dengan reseptornya yang akan mengaktifasi dari transduksi signalnya. Ya, jadi otomatis reseptor ini pasti memiliki spesifitas gitu ya. Jadi mengenali dan mengikat ligan tertentu saja. Berdasarkan apa? Kemarin sudah kita jelaskan juga ya, berdasarkan dari strukturalnya gitu ya. Dan kemudian setiap obat itu, agonis ataupun antagonis, nanti memiliki afinitas yang berbeda-beda. Ingat ya, afinitas itu adalah di mana obat berikatan dengan reseptornya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada ligan atau obat, gitu, kita bicara obat aja ya. Misalnya obat ada berikatan dengan reseptornya, kemudian pasti akan mengalami perubahan konformasi. Gitu. Jadi nanti reseptornya akan mengalami perubahan. Jadi sama halnya dengan molekul pembawanya. Kemarin ketika molekul berikatan pada binding site-nya, kemudian molekul pembawanya akan mengalami perubahan konformasi. Begitu juga dengan reseptor mengalami perubahan konformasi. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang artinya nanti dia bisa mengaktifkan jalur signalnya tadi. Kalau molekul pembawa hanya membawa kemudian memindahkan, tapi kalau reseptor nanti mengaktifasi dari signal selulernya. Oke, nah jenis-jenis reseptor kemarin sudah saya sedikit bahas ya. Jadi jenis reseptor itu ada kalau yang di permukaan sel atau transmembran itu ada G protein atau GPCR gitu ya. GPCR ini adalah reseptor yang paling besar karena dia memiliki 7 domain transmembran gitu ya yang berinteraksi dengan protein G. Nah, nanti ada gambarnya. Jadi ada 7 protein di transmembran yang seperti ini ya. Yang mana nanti dia akan berikatan gitu dengan protein G. Nah, ya ini gambar saya nggak terlalu bagus. Tapi nanti akan ada gambar-gambar yang lebih menerangkan lagi. Yang kemudian nanti ketika berinteraksi dengan G protein, kemudian nanti akan mengaktifkan G protein ini sehingga akan mengaktifkan dari second messenger. Jadi nanti kaitannya kalau dengan G protein pasti nanti adanya aktivasi dari messenger seperti CAMP, EP3 atau PAG gitu ya.
Ini hanya salah satu contoh. Kemudian nanti ada kemarin kita sudah bahas juga reseptor kanal ion ya. Jadi reseptor ini tadi ya pori-pori yang akan memindahkan dari aliran ion seperti Na, K, Ca, dan Gl. Nah, di sini contohnya ya reseptor kanal ion nanti yang kaitannya dengan ion-ion gitu ya. Kalau kemarin kan kita bicara kanal ion, nanti kalau ini kaitannya dengan reseptor kanal ion, contohnya di sini adalah reseptor asetilkolin nikotinik atau reseptor GABA. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan sintesis dari asetilkolin di apa di presinaptik saraf yang kemudian nanti akan dilepaskan kan. Jadi kemarin di sini ada pre, kemudian di sini ada postsinaptik saraf, yang kemudian nanti pre akan dilepaskan asetilkolinnya ke dalam celah sinaptik gitu ya. Celah sinaptik yang kemudian nanti di postsinaptik di sini nanti ada reseptor namanya reseptor asetilkolin nikotinik gitu ya. Nah, tapi di sini nanti ada aktivasinya karena adanya kanal ion, aktivasi dari kanal ion. Sama halnya tadi ya, contohnya tadi G protein, yang di sini ada reseptor adrenergic reseptor serotonin gitu ya. Serotonin itu merupakan suatu neurotransmitter yang akan kita bahas setelah ini gitu ya. Oke, kemudian di sini yang ketiga ada reseptor yang terkait dengan enzim. Jadi biasanya dia memiliki domain intraseluler. Jadi domainnya ada di intraseluler dengan aktivasi enzimatik atau berasosiasi dengan enzim. Nah, contoh-contoh dari reseptor terkait enzim ini adalah reseptor tirasin kinase gitu ya. Kenapa? Nanti reseptor tirasin kinase yang akan mengaktifkan jalur signalnya melalui proses namanya fosforilasi. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya. Jadi apa namanya aktivasi dari reseptor tirasin kinase ini gitu ya, yaitu nanti melalui proses fosforilasi. Oke, kalau tadi yang protein menghasilkan DHA-AMP atau second messengernya gitu ya, yang akan mengaktifasi dari transisi signal. Kalau nanti kanal ion berkaitan dengan aktivasi dari ionnya, sedangkan tadi yang contohnya reseptor terkait enzim atau reseptor tirasin kinase melalui prosesnya atau fosforilasi. Contohnya di sini adalah reseptor insulin atau reseptor EGF ya, eh, epithelial growth factor, kemudian ada reseptor PDGF juga nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Oke, kalau tadi adalah reseptor transmembran, jadi ya, nah sekarang kita bicara terkait dengan reseptor intraseluler. Kalau reseptor intraseluler berarti ada di dalam intraseluler gitu ya. Nah, berarti tadi adalah obat-obat yang sifatnya adalah hidrofobik, sehingga tadi langsung menembus membran yang kemudian nanti berinteraksi langsung dengan reseptor di dalam sel. Nah, contoh di sini adalah hormon atau steroid. Jadi, obat-obat yang sifatnya hormon atau steroid ya nanti bisa langsung menembus ke membran sel. Kemudian nanti ligan tersebut nanti ini akan berinteraksi dengan intraseluler reseptornya sehingga akan membentuk kompleks yang kemudian nanti akan mengaktifasi dari prosesnya yaitu proses dari aktivasi transkripsi ataupun translasi ya. Jadi nanti melibatkan setelah itu nanti melibatkan proses di DNA, menghasilkan proses mRNA, kemudian nanti di ribosom akan ditranslasikan menjadi protein gitu ya. Nah, jadi ini pembedanya di sini ya. Kalau tadi yang reseptor tyrosine kinase ada yang fosforilasi dari protein-protein downstreamnya. Kalau misalnya reseptor insulin, tadi langsung ke dalam nukleusnya gitu ya, masuk ke dalam nukleusnya di sini, yang kemudian nanti dia akan berperan terhadap prosesnya transkripsi dan translasi, sehingga nanti akan menghasilkan protein di sini. Ya, oke. Nah, contohnya di sini, selain itu ada ini ya, hormon tiroid. Jadi sama ya, tiroid itu, nah di sini digambarkan oleh TR alfa 1 dari P28 dan P43. Nah, nanti ini juga sama ya, jadi nanti langsung berikatan dengan reseptor di intraseluler. Nah, kalau di sini bisa berikatan juga di mitokondrianya. Yang kemudian aktivasi tersebut nanti akan eh, di, diproses ya di dalam nukleus melalui proses apa namanya transkripsi dan translasi. Oke, ya. Jadi kalau reseptor hormon tiroid dia langsung terletak di dalam nukleusnya, gitu ya. Jadi dalam nukleusnya tadi hormon tiroid akan berpindah ke nukleusnya sehingga nanti mengikat adanya hormon tiroid yang masuk ke dalam sel, gitu ya. Jadi berproses pada faktor transkripsi tadi sehingga nanti mengaktifasi lebih terutama berperan gitu ya target aksi obatnya adalah mengaktifkan atau menekan ekspresi gen tertentu. Kalau tadi kan yang hormon steroid dia menghasilkan protein, kalau ini
dia berfungsi sebagai faktor transkripsi gitu ya. Transkripsi yang membantu mengaktifkan atau menghentikan ekspresi dari gen. Oke, kemudian di sini contoh lainnya adalah reseptor vitamin D gitu ya, atau kita biasa disebut dengan kalsiterol. Nah, ini juga sama ya, langsung mengatur dari ekspresi gennya gitu ya. Nah, terutama terkait dalam metabolisme kalsium dan fosfor serta diferensiasi. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi targetnya langsung otomatis kalau di dalam nukleus nanti ada juga DNA binding domain atau ligand binding domainnya yang nanti adalah tempat ligandnya dari suatu obat atau agonisnya tadi ke obat ya. Oke, nah ini tadi kita sudah sedikit berbicara terkait dengan second messenger tadi ya, aktivasi dari protein G. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini adalah apa G protein reseptor di sini terdiri ada 7 subunit di sini ya. Ini ada terdiri dari 7 subunit yang nanti akan apa namanya mengaktifkan dari G protein tadi. Jadi nanti G protein itu ada G protein alfa, beta ataupun gamma gitu ya. Yang kemudian nanti kompleks ini nanti saya cetak detail dulu ya. Apa namanya kompleks ini nanti akan mengaktifasi gitu ya, mengaktifasi dari protein di bawahnya. Contohnya di sini adalah PLC beta. Nah, nanti ada berbagai jenis ya aktivasi dari G protein nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, yang kemudian tadi mensekresikan apa second messengernya. Nah, di sini second messengernya adalah IP3, di mana IP3 ini nanti berperan gitu ya terhadap uptake atau misalnya keluarnya influxnya CA di dalam sel menuju ke luar gitu ya. Yang kemudian nanti CA ini sebagai second messenger juga lagi yang kemudian nanti mengaktifkan dari berbagai protein ya. Oke. Hmm. Nah, ini ya jenis-jenis second messenger yang akan saya bahas sedikit. Jadi tadi ya, second messenger ini prinsipnya tadi ada first ligand yang kemudian nanti akan mengaktifasi dari membran reseptornya, yang kemudian nanti akan mengaktifasi dari G proteinnya. Jadi aktivasi G protein itu tadi membentuk kompleks antara alfa, beta, dan gamma gitu ya. Yang kemudian nanti mengaktifasi dari efektornya. Nah, efektor di sini adalah tadi di sini adalah PLC beta gitu ya. Yang kemudian PLC beta ini nanti akan mengaktifkan dari second messenger-nya. Contohnya di sini ada CAMP atau tadi adalah IP3. Yang kemudian adanya aktivasi second messenger ini nanti akan menyebabkan fosforilasi kinase gitu ya. Jadi menyebabkan fosforilasi pada protein-protein di downstreamnya sehingga nanti akan mengaktifasi dari cascade seluler responnya gitu ya. Oke. Nah, jenis-jenis second messenger tadi, jadi kalau tadi ya yang paling penting diketahui tadi setelah aktivasi G protein yang kemudian nanti mengaktifasi dari efektornya gitu ya. Yang kemudian nanti akan merubah yang tadi second messenger yang inaktif menjadi aktif second messenger. Oke, jadi jenis-jenis second messenger nanti jadi second messenger itu pasti ada di sitoplasma atau di intraselular gitu ya. Ini ada cyclic AMP atau CAMP. Nah, CAMP ini dibentuk karena adanya dari ATP ya oleh enzim adenilat siklase. Nah, sehingga nanti akan mengaktifkan protein kinase PKA yang menjadi fosforilasi dari target protein gitu ya. Jadi tadi contohnya di sini gambarannya kalau tadi misalkan mesinnya CAMP, kemudian tadi aktivasi bisa mengaktifasi atau memfosforilasi dari kinase. Nah, contohnya di sini adalah mengaktifasi dari PKA gitu ya. PKA untuk second messenger CAMP. Nah, kemudian ada juga yang cyclic GMP atau cGMP. Nah, kalau cGMP ini dibentuknya dari GTP gitu ya, oleh adanya guanilat siklase sehingga nanti akan mengaktifkan protein G gitu ya, atau PKG. Jadi kalau tadi CAMP dia adenilat siklase namanya juga A. Nah, itu adenilat jadi memfosforilasinya PKA. Kalau tadi ini yang dibentuk oleh GTP gitu ya, oleh enzim GMP jadi guanilat siklase sehingga nanti akan menghasilkan mengaktifkan protein PKG ya. Jadi di sini kalau cGMP nanti aktivasi dari fosforilasi kinasenya adalah PKG ya. Oke, kemudian contoh lainnya tadi IP3 di sini ya. Nah, IP3 ini dihasilkan dari pemecahan PIP2
oleh fosfolipase C. Nah, ini yang tadi ya contohnya di atas. Ini ya IP3 yang kemudian di sini nanti akan mengaktifasi atau memicu pelepasan dari ion Ca dari retikulum endoplasma, gitu kan ya. Nah, ini ya, jadi ada dua jenisnya, IP3 dan DAG. Kalau DAG ini nanti akan mengaktifkan protein kinase C. Nah, ini nanti fungsinya beda-beda. Nanti akan saya jelaskan di protein G. Kemudian tadi ada ion kalsium ya. Nah, kalau ion kalsium memang kita ketahui ya bahwa peningkatan ion konsentrasi Ca intraseluler akan mengaktifkan berbagai protein gitu ya. Contohnya di sini ada famidolin atau kemarin itu ya berfungsi sebagai untuk kontraksi otot. Oke. Nah ini ya, jadi kalau protein kinase dan fosfatase tadi kan ada prosesnya fosforilasi oleh kinase dan sebagainya macamnya di sini ya. Jadi adanya fosforilasi kinase di sini. Apa sih definisi dari fosforilasi kinase? Jadi fosforilasi oleh kinase. Jadi karena fosforilasi, jadi ada penambahan gugus fosfat gitu ya pada protein target. Nah kalau tadi pada protein target ada penambahan gugus fosfat sehingga nanti akan mengubah aktivitasnya. Oke, kemudian tadi ya, karena ada penambahan gugus fosfat, kemudian nanti terjadi perubahan aktivitas dari proteinnya. Kemudian setelah itu nanti pasti ada yang namanya prosesnya defosforilasi, di mana lagi-lagi ya pasti harus ada homeostatis di dalam tubuh. Sehingga tadi protein tadi yang sudah terfosforilasi nanti mengalami proses defosforilasi atau penghilangan gugus fosfat sehingga mengembalikan protein keadaan normal. Nah, untuk in case beberapa penyakit kadang-kadang dia overekspresi gitu ya dari proses fosforilasi atau uh, jadi uncontrol dari fosforilasinya gitu ya. Misalnya contohnya adalah NF-kappa B. Fosforilasi yang terlalu berlebihan sehingga mengaktifasi dari downstream signalnya sehingga nanti salah satunya NF-kappa B ini berperan terhadap proliferasi sel sehingga misal pada cancer gitu ya. Jadi adanya aktivasi NF-kappa B berlebihan sehingga menyebabkan proliferasi yang berlebihan. Sehingga salah satu targetnya bisa dengan cara targetnya adalah di NF-kappa-nya atau pada prosesnya defosforilasi gitu ya. Karena apa tadi untuk mengatur keseimbangan yang dinamisnya. Oke, kemudian tadi sudah lihat jenis-jenis protein kinase, tadi ada PKA yang diaktifkan oleh CAMP, kemudian, nah ini biasanya akan memfosforilasinya, biasanya ya kalau fosforilasi itu biasanya terjadi pada residu serin dan treonin gitu ya. Jadi nanti kalau kalian belajar biologi molekuler, pasti nanti akan diajarkan biasanya apa namanya suatu aktivasi fosforilasi. Kalau yang CAMP ini nanti pada residu serin dan treonin. Kemudian nanti ada protein kinase C atau PKC tadi ya diaktifasi oleh DAG ataupun KCA. Nah, ini berperan terhadap adanya proliferasi. Kemudian tadi juga ada reseptor tirosin kinase. Nah, sama ya, jadi dia akan memfosforilasi pada bagian residu tirosin yang penting untuk pertumbuhan sel. Nah, kemudian nanti yang paling penting juga adalah MAPK gitu ya. Jadi mitogen activated protein kinase yang nanti biasanya menjadi cascade suatu transduksi sistematik ya, yang nanti akan mengintegrasikan dari berbagai signalnya tadi. Oke, nah ini ya, ini coba gambarannya aja. Jadi satu protein pasti nanti akan mengaktifkan apa namanya protein di bawahnya gitu ya, yang masih kan dengan susu signal. Oke, nah ini tadi protein efektor, tadi penghasil respon seluler bisa dia sebagai enzim metabolik, sebagai faktor transkripsi, atau sebagai protein sitoskeletal, ya. Contohnya sebagai metabolik, tadi nanti pada mengatur proses glikolisis atau glucogenesis, ataupun nanti sintesis lipid, ya. Karena nanti contohnya di sini adalah glucogenesis sintase dan asetil CoA karboksilase yang nanti akan aktivitas dimodulasi oleh prosesnya yaitu fosforilasi. Begitu juga dengan faktor transkripsi ya. Kalau faktor transkripsi pasti nanti akan mengontrol ekspresi gen gitu ya dengan mengikat sequence DNA yang spesifik. Yang tadi saya sudah gambarkan tadi ya, contohnya adalah obat-obat yang bertarget gitu ya pada reseptor intraseluler atau langsung pada nukleosid. Oke, ya. Jadi gambaran secara umum, jadi nanti ada ligand atau obat, ada pendekat pada reseptornya, kemudian terjadi aktivasi reseptor. Nah, nanti kalau ada terjadinya aktivasi reseptor, ya tadi terjadi perubahan konformasi dari reseptornya, gitu ya, sehingga nanti bisa mengaktifkan dari domain intraseluler, sehingga nanti bisa menyebabkan interaksi dengan protein lain, atau tadi memfosforilasi dari proteinnya,
sehingga nanti bisa menimbulkan adanya signal intraseluler gitu ya. Jadi reseptor yang aktif tadi nanti akan memicu produksi atau pelepasan second messenger contohnya, atau mengaktifkan dari protein pembawa di signal intraseluler. Oke, kemudian nanti akan terjadi amplifikasi dan propagasi signal gitu ya. Jadi tadi second messenger akan berdifusi ke seluruh bagian sel gitu ya, yang kemudian tadi mengaktifkan dari powerful effector gitu ya, sehingga nanti hasil akhirnya dan respon seluler. Oke, nah ini ya contoh modulasi dan terminasi signal. Kemarin tadi sudah saya jelaskan ada yang kofaktor di sini obat ya. Obat yang berikatan di sini contohnya satu tirosinosinase yang kemudian nanti bisa mengaktifkan dari transduksi di intraseluler. Nah, kemudian dari perkenalan misalnya jadi adanya aktivasi dari transduksi signalnya yang kemudian nanti protein tersebut berperan ya pada proses transkripsi atau transkripsi. Ya, jadi di dalam nukleus pasti nanti signal tersebut akan mengaktifkan protein yang kemudian bawa ke dalam nukleus, yang kemudian nanti di dalam nukleus ini nanti diproses ya proses transkripsi atau translasi sehingga nanti bisa mempengaruhi protein yang dihasilkan, yang dimana nanti akan mempengaruhi dari misalnya contohnya nih efeknya protein expression atau chemical reception atau proses atau motility. Oke, nah kalau baru signalnya dipandang GPCR tadi pertama ada ligand atau obat berikatan gitu ya dengan GPCR, ligand berikatan ekstraseluler dengan domain ekstraseluler GPCR, nah protein G itu kan ada di intraseluler ya, sehingga nanti menyebabkan adanya perubahan konformasi pada 7 domain transmembrane reseptor PCR. Nah kemudian kalau tadi ligand di ekstraseluler berikatan dengan domain ekstraseluler GPCR, dan kemudian nanti bisa menyebabkan adanya aktivasi protein D bilateral dengan perubahan konformasi dari GPCR yang sehingga nanti akan mengaktifkan protein G jadi protein D tadi jadi dari sukurit alfa, beta, dan gamma ya. Sehingga ADN kita mengaktifkan protein genetik yang menyebabkan ada pertukaran HBP dengan GTP pada sukurit alfa. Ini yang penting ya. Jadi adanya aktivasi protein, aktivasi dari protein genetik dengan cara melakukan pertukaran HBP dengan GTP pada sukurit alfa pada sukurit alfa. Kemudian kita terjadi asosiasi protein jadi substansi yang terikat dengan GPP nanti akan berdisosiasi dari kompleks beta dan kemudian nanti akan mengaktifkan efektor yang berbeda. Kemudian ada gambarnya ya, jadi jadi dari penjelasan apa GTP karena tadi kan kita terangkan jadi GTP, kemudian dari berikatan dengan sebutin tadi protein berikatan dengan GTP ya yang kemudian berdisosiasi sehingga akan mengaktifkan efektornya. Nah tadi aktivitas efektor ini bisa dia sebagai mengaktifkan tapi akan menghambat dari kerja enzimnya. Jadi bisa seperti misalnya tadi menghambat dari ada transkripsinya. Jadi katanya dijadikan proses reaksinya atau reaksinya atau pada posisinya tidak menghasilkan dari sehingga dia kayak menimbulkan respons. Jadi nanti tergantung si obat ini akan bekerja mengaktifkan atau menghambat dari enzim gitu ya atau efek tadi. Nah kemudian sanksinya adalah dari yang dipelajari oleh reseptor kanalion. Nah intinya tadi dari reseptor kanalion tadi ada memberikan ekstraseluler gitu ya, biasanya mereka diberikan dari proses semuanya. Ini kaitannya dengan harga pada jadi tidak dari begitu dia berdasarkan dari reseptor kanalionnya sehingga membuat konformasi kemarin kanalion akan berada dan kemudian perpindahan kanalion itu tergantung dari jenis ilannya atau dari jenis kanal dari jenis kanalnya ya dan nanti akan transport atau membawa ion tersebut. Ini sifat-sifat yang paling spesifik. Contohnya di sini ada bahasa ada satu yang jadi sebenarnya kita sudah bahas ya. Nah kemudian ini yang jenis-jenis yang dari perhatian di kemarin saya akan biasanya ada jenis-jenis. Nah kemudian di sini di proses ini yang adanya di jadi
ditemukan juga dari reseptornya. Nah, reseptor ini menjadi manifestasi ada reseptornya, ada reseptor itu jadi reseptor ini jadi ada dan ya kita bisa transferan yang ya transferan kemudian dia protein protein ini kemudian ada tiga bentuknya nanti kalau dibagi nanti kemudian dia obatnya ada reseptornya ada kemudian tempat prosesnya yang berbeda. Nah, proses dari reseptor ini nanti jadi jadi prosesnya fosforilasi dari hasil. Nah, fosforilasi ini bisa bersifat autofosforilasi yaitu fosforilasi ini atau fosforilasi ya kan. Kemudian ada fosforilasi yang tadi dia ada dari segi kemudian di sini nanti akan menghasilkan dari setiap jadi contoh di sini ada motivasinya ke atas mereka ya dan sebagainya dari seterusnya kemudian nanti bisa menggunakan ada di bahan yang nanti yang mempengaruhi pada proses dalam progres. Ya, nah ini metode organisasinya sekarang ini dia dan kita ini sebenarnya. Nah, misalnya jadi awalnya tadi adalah ada diskusi di badan atau obat jadi hormon steroid boleh diproduksi dan nanti akan menembus kemudian masuk ke dalam kemudian ada terjadi peningkatan nah ini kan sama-sama dari tadi obatnya kan dikatakan reseptor intraseluler di dalam sitoplasma atau belajar jadi reseptor ada di sitoplasma siapa yang tiba-tiba menyebabkan perubahan konformasi ya kemudian selanjutnya terjadi translokasi jadi kompleks dan dari tiga reseptornya kemudian nanti bertranslokasi ke nukleus ya dan kemudian terjadinya penyakit DNA yang kompleks tersebut nanti akan mempengaruhi faktor transkripsi ya sehingga akan mencari dalam respons dan spesifik pada DNA dan terjadi regulasi proses transkripsinya tadinya sehingga nanti akan menghasilkan ekspresi dari proteinnya. Jadi nanti obat itu bisa sebagai agonis atau berantagonis terhadap ekspresi protein yang harus dilakukan. Ya. Jadi terkait obatnya nanti akan saya tunjukkan dan kita bicara lagi oleh Oke. Kemudian di sini ada transducer signal. Jadi konsepnya dalam pengembangan obat, konsepnya di sini apa ya? BCA-ABL. BCA-ABL di sini dia adalah nanti prosesnya dimerisasi ya. Jadi BCA-ABL ini adalah suatu protein yang dia abnormal. Kenapa abnormal? Karena terjadi perubahan kromosom. Jadi ada perubahan tertentu itu ya ada gen PCR atau point cluster region dan gen ABL atau asal urin yang namanya virus oncogenes. Jadi ada yang tadinya ada perubahan kromosom, ada gen PCR dan ABL. Otomatis kalau gen-gennya tadi bermasalah, kromosom yang bermasalah, otomatis kalau misalnya nanti akan diekspresikan, protein yang diekspresikan adalah protein yang abnormal. Ini biasanya pada pasien kanker ya, pasien kanker yang apa leukemia karena adanya virus tadi, virus oncogen tadi virus yang perubahan DNA-nya, perubahan mutasi atau lainnya pada gen BCA dan APL. Sehingga tadinya jadi kalau terjadi adanya mutasi pada kromosom protein pasti akan bermasalah gitu ya atau abnormal. Nah ini kaitannya ternyata pathway transducer signal dari BCA-ABL ketika nanti mengalami tadinya proses dimerisasi karena ini adalah proses autofosforilasi di mana tubuh fosfat menjadi saling dari protein BCA dan ABL ini saling fosforilasi yang kemudian nanti mengaktifkan dari downstream signalnya. Dan aktivasi downstream signalnya ini bisa menyebabkan efeknya adalah proliferatif dan survival atau proses transkripsi
proses proliferation yang berlebihan atau proses survival. Jadi sel cancer tersebut akan selalu berproliferatif atau memperbanyak diri dan bisa istilahnya survive, jadi bisa hidup gitu ya. Nah, ini jadi karena apa tadi adanya tadi transduksi sinyal di bawahnya tadi karena ada aktivasi atau fosforilasi dari BCR ABL yang mana BCR ABL ini adalah protein yang abnormal karena adanya kelainan dari kromosomnya ya. Nah, kemudian, nah berarti kalau ini ada kelainan permasalahan ada di protein BCR, berarti kita sebagai seorang farmasis, gitu ya, misalnya mau bekerja di industri atau nanti di research and development, gitu ya, nanti berarti kan kita harus tahu berarti targetnya gimana. Berarti salah satunya targetnya adalah menghambat dari aktivitas protein BCR ABL. Nah, contoh obat-obat yang sedang dikembangkan ini ya, jadi ada imatinib, jadi ini ya, pinip gitu ya. Dia targetnya adalah pada BCR-ABL. Tujuannya kalau ini kalau gambar apa T gini ya, jadi seperti ini T gini. Nah, kalau gini nanti ya, yang sebenarnya T atau seperti ini tandanya adalah menggambar. Jadi, jadi obat-obat imatinib ini ya, ini akan menghambat dari kerjanya dari protein BCR ABL. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi survivalnya tidak ada, akan dihambat survivalnya. Ya, nah kemudian kalau misalnya ini adalah contoh kasusnya, nah biasanya kan terjadi resistensi. Nah, jadi adanya BCR ABL yang resisten. Nah, nanti ini juga biasanya disebabkan kalau resisten ini karena ada point mutation. Jadi nanti targetnya adalah di point mutation. Nah, obat-obat di bawah ini nih ya, nilotinib dan sebagainya macamnya ini adalah target pada point mutation pada BCR-ABL. Tadi kan sudah saya sebutkan ya bahwa BCR-ABL ini adalah proteinnya abnormal dikarenakan adanya tadi ya perubahan kromosom-kromosom pada gen BCR dan gen ABL. Nah, kemudian di sini sama ya, misalnya contoh yang di sini sudah ditemukan spesifik mutasi pada nomor T3151. Nah, di sini jadi dikembangkan obat ponatinib yang spesifik hanya untuk menghambat mutasi pada T3151. Ya, sehingga nanti akan menghambat dari survivalnya. Sama halnya ini ya, jadi kalau misalnya terjadi ada alteration gitu ya, jadi nanti ada ABL kinase inhibitor yang akan menghambat repeat ABL-nya. Oke, nah tadi ya, jadi kalau jenis-jenis obat berdasar mekanisme aksi sudah saya jelaskan, nanti dia bisa sebagai agonis, antagonis, ataupun inhibitor. Tergantung dari dia targetnya. Nah, kalau tadi ini contohnya nilotinib, ya berarti dia sebagai inhibitor atau sebagai antagonisnya. Kalau di reseptor biasanya sebagai inhibitor gitu ya, sebagai inhibitor yang nanti akan menghambat dari aktivitas dia sebagai antagonis ya, nanti obatnya akan mengikat pada reseptornya sehingga tadi contohnya di sini adalah ponatinib, dia akan berinteraksi gitu ya spesifik pada mutasinya T3151 ya, sehingga nanti akan memblokir dari apa namanya aksi ligannya kalau dia sebagai antagonis. Tapi ada beberapa misalnya anti aging atau segala macam, nanti dia bisa sebagai agonis atau contohnya di sini adalah eh, reseptor beta 2 adrenergic. Nah, sini jadi obat agonis ini, kalau obat agonis berarti dia juga akan meniru aksi ligannya gitu ya. Sehingga lebih nanti mengaktifasi reseptor dan memicu jalur signal. Jadi dalam tubuh itu sebenarnya sudah ada, cuma karena kurang proses apa namanya afinitasnya kurang gitu ya. Jadi diberikan obat gitu ya yang menyerupai dengan ligand alaminya untuk mengaktifasi dari reseptornya atau memicu jalur signalnya. Nah, contohnya di sini obat-obat albuterol gitu ya, yang nanti akan mengaktifkan dari reseptor beta 2 adrenergic pada bronkodilatasi pada pasien asma gitu ya. Jadi sama ya, kemarin sudah saya terangkan agonis itu bisa penuh maksimal, kompetitif juga sama ya, ada kompetitif, non kompetitif, kemudian ada inkompetitif, kemudian ada apa namanya yang kalau kompetitif itu pada target site-nya, tapi non kompetitif itu pada situs yang berbeda. Kemudian kalau dia sebagai inhibitor, nah itu dia bisa sebagai reversible ataupun irreversible. Reversible itu sementara sifatnya, sedangkan irreversible itu yang permanen. Nah, contohnya di sini adalah kemarin ya sildenafil ya. Sildenafil ini nanti akan menghambat fosfodiesterase 5 sehingga akan meningkatkan level cGMP, di mana cGMP ini adalah apa namanya? CGMP ini tadi adalah second messenger.
Ya, ini ya. Nah, ini contoh obat yang bertarget pada transduksi signal. Nah, tadi contohnya di sini yang ini sekarang dengan saya Adam ya sedang mengembangkan resistensi pada trastuzumab ataupun herceptin. Jadi ini adalah suatu antibodi monoklonal yang menargetkan pada reseptor HER2. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih detail di farmakologi 2. Saya akan membahas terkait obat tersebut gitu ya. Oke, nah di sini contohnya adalah metformin, metformin ya. Nah, metformin ini dia juga kaitannya dengan adanya aktivasi dari MAPK, jadi mitogen activate protein kinasenya, sehingga tadi yang akan mengubah jalur metabolisme atau tadi ya meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi produksi glukosa dari hati. Sehingga nanti akibatnya apa? Nah, akibatnya nanti bisa meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot ya. Jadi ini adalah obat-obat metformin, mengurangi proses glucokinesis, mengurangi glukosa absorptionnya, tapi meningkatkan glukos aktifnya. Oke. Nah, contohnya di sini juga selain itu ada titik-titik ya. Nanti ini adalah inhibitor tyrosine kinase, contohnya nanti pada reseptor EGFR. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi di farmakologi 2. Nah, ini ya contohnya di sini. Kemarin kita sudah bahas terkait diabetes ya. Ada GLUT4 kaitannya dengan transporter dan segala macamnya. Nah, di sini ada insulin dan analog. Nah, ini jadi ini disuntikan dari luar kan kalau pengobatan diabetes ada yang disuntikan insulin ya. Nah, ini tujuannya adalah mengganti insulin endogen yang kurang. Nah, kemudian ini contohnya sulfonylurea nanti akan meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas dan ada thiazolidine nanti akan meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer. Nah, kemudian tadi ya metformin yang sudah saya jelaskan biasanya mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan penyerapan glukosa itu sama pada sel ototnya. Kemudian ada obat yang bersifat dari DPP-4 dan sebagai agonis GLP-1 di mana DPP-4 ini dia kita bahas GLP-1 dulu. Kalau GLP-1 ini adalah glukogen like peptide 1 gitu ya. Jadi ini adalah suatu hormon inkretin yang memiliki peran penting dalam regulasi kadar glukosa darah gitu ya. Jadi hormon ini nanti dilepaskan oleh usus sebagai respon terhadap adanya asupan makanan. Jadi GLP-1 ini nanti